Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan materi tentang pengaruh kebudayaan luar terhadap kebudayaan Indonesia. Sebelum saya melanjutkan materi tersebut, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Halimatus Syadia dari kelas 1V, mata kuliah Konsep Dasar IPS, dosen pengampu Bapak Samsul Bari SPD MPD, Fakultas PKIP, Prodi PGSD, UMN Al-Wasliyah. Nah baik, saya akan menjelaskan materi tersebut. Yang pertama, kebudayaan masyarakat Indonesia. Manusia adalah makhluk yang berpikir dan berakal, yang menghasilkan alat dan cara untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Budaya adalah ciptaan manusia. Budaya tersebut menguasai kehidupan manusia. Kebudayaan ini disebut superorganik. Kebudayaan mereka berbeda dengan masyarakat lain, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu memenuhi kebutuhan pangan dan merupakan salah satu bagian dari sosial kemasyarakatan. Unsur-unsur yang dimiliki masyarakat yaitu bercocok tanam, wayang, seni gamelan, perdagangan, dan pelayaran. Yang kedua, pengertian kebudayaan. Budaya adalah perilaku yang dipelajari dari sebuah kemasyarakatan atau kelompok. Unsur-unsur kebudayaan yaitu yang pertama, sistem religi. Yang kedua, sistem kemasyarakatan. Yang ketiga, sistem pengetahuan. Yang keempat, bahasa. Yang kelima, kesenian. Yang keenam, sistem mata pencaharian. Dan yang ketujuh, sistem teknologi dan peralatan. Baik, saya akan menjelaskan apa itu kebudayaan nasional. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 dikemukakan kebudayaan adalah daerah yang ada di seluruh Indonesia dan berkembang sepanjang sejarah. D. Pengaruh kebudayaan Hindu dan Buddha. Masuknya pengaruh India ke Indonesia berjalan dengan lancar dan berkembang dengan baik. Hubungan India dan Indonesia membawa dampak antara lain masuknya agama Hindu dan Buddha, masuknya bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Saya akan menjelaskan pengaruh Hindu dan Buddha dalam bidang politik. Sebelum terpengaruh kebudayaan Hindu, bangsa Indonesia sudah mempunyai susunan masyarakat yang teratur, yang memiliki paham primis interparas. Yang kedua, pengaruh Hindu-Buddha di bidang ekonomi. Pengaruh yang paling dominan dalam bidang ekonomi antara lain A. Timbulnya golongan-golongan pedagang. B. Kepulauan Nusantara makin dikenal oleh dunia karena hasil buminya. C. Perdagangan in natura mulai berkurang. Yang ketiga, pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di bidang sosial. Sistem kasta yang merubah masyarakat Indonesia yang bercorak demokratis dan bersifat gotong royong, yaitu kasta Brahmana, kasta Satria, kasta Waisya, dan kasta Sudra. Yang keempat, pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di bidang kebudayaan. Yang pertama, bangunan candi. Yang kedua, seni pahat dan seni ukir. Dan yang ketiga, seni sastra. E. Pengaruh kebudayaan Islam. Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari Gujarat yang telah beragama dari Persia dan Arab. Pengaruh kebudayaan Islam terlihat dari A. Adanya bangunan-bangunan masjid. B. Bentuk makam. C. Perkembangan pendidikan. D. Kesenian, misalnya kaligrafi dan seni pahat. F. Saya akan memberikan penjelasan pengaruh kebudayaan Barat. Pengaruh kebudayaan Barat antara lain, yang pertama, perubahan sikap hidup yang mementingkan kerohanian, sikap ramah tamah, dan gotong royong. Yang kedua, terbentuknya pusat pemerintahan. Yang kedua, terdapatnya dua lapisan sosial yaitu kaum buruh dan pegawai. Yang keempat, bahasa dan kesenian. Kebudayaan Barat memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu yang pertama, pola pikir dan sikap masyarakat yang berubah. Yang kedua, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, perkembangan industri Barat. Adapun dampak negatifnya yaitu yang pertama, banyaknya produk impor yang menjadikan produk dalam negeri. Yang kedua,
adanya kesenjangan sosial di masyarakat, dan yang ketiga, berkembangnya gaya hidup kebarat-baratan. Demikian materi yang saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.